menyebutkan sifat bidadari di surga, atau Anda bercerita tentang seorang wanita di dunia. Subhanallah. Poin yang berikutnya, bahwa tidak baik sering meninggalkan rumah, terutama bagi suami yang sering bersafar. Sungguhnya safar yang sebentar akan mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana tidak ketika seorang suami jauh dari istrinya, kemudian 2 hari 3 hari setelah itu ia pulang, maka bertemulah 2 orang sejoli, 2 orang kekasih. Kemudian Masya Allah terjadilah kasih cinta yang mengekalkan. Akan tetapi absen yang sangat panjang, ketidakhadiran sang suami di rumah istri, ini sangat berbahaya. Kisah seorang wanita yang dilihat, yang terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ia ungkapkan dengan syairnya ketika suaminya jauh berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, ia mulai syairnya dengan ucapannya, tatawala hadzal lailu warbadda janibuhu, katanya, sungguh telah lama malam ini dan begitu kelam sudut-sudutnya. Itu dia berceritakan, tidak ada suami yang dapat bergurau dengannya. Kemudian dia ceritakan, demi Allah, kalaulah bukan takut karena Allah, niscaya dan bukan karena aib yang seorang kendaraan ditunggangi oleh orang lain, niscaya saya akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Terdengar oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab datang langsung kepada anaknya, yaitu siapa? Hafsah radhiyallahu anha, dan bertanya, kapan seorang wanita bersabar untuk berpisah dari suaminya? Dan Hafsah menutup mulutnya malu. Kemudian dia mengatakan, tidak ada malu wahai anak dalam permasalahan din. Maka dia menjawab, apa katanya? Kapan sabarnya? 4 bulan. 4 bulan sabar. Setelah itu dia, kalau seandainya dia cecak, tentu dia akan manjat. Kalau seandainya dia, tentu dia akan naik ke atas. Tidak kuat dia lagi tahan. Subhanallah alazim. Bagi para suami, maka berhati-hatilah dalam permasalahan ini. Seorang sahabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yada lamis. Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Subhanallah. Itu zaman sahabat Rasulullah SAW, suaminya sahabat, dan dia pun mungkin sahabiyah. Akan tapi coba dia, terutama di negeri kita yang sangat mudahnya seorang wanita menjual harga dirinya, dan Anda telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga kehormatan seorang istri, maka Anda berkewajiban untuk menjaga kehormatannya dengan menunaikan hak dan kewajibannya. Adapun nasihat yang berikutnya, jangan lupakan hadiah. Dan ini orang menyangka bahwa hadiah adalah hal yang sepele, atau ini adalah perbuatan-perbuatan orang kufar yang ada di buku-buku tentang bercerita tentang kebahagiaan rumah tangga. Kan tapi ini tidak. Hadiah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi di dalam hadis, bahwa Rasulullah SAW sering memberikan hadiah. Para sahabat sering ingin mendapatkan cinta Rasulullah SAW, memberikan hadiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Memberikan hadiah kepada Aisyah akan mendapatkan cinta Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Seringlah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Dan memberi hadiah antara suami dan istri akan mengekalkan kebahagiaan dan cinta kasih sesama mereka. Berilah hadiah. Ingatlah hari-hari yang bersejarah baginya. Hari-hari yang bersejarah baginya. Ingatkan. Sesungguhnya jika seandainya Anda lakukan hal yang seperti itu, akan memberikan kepadanya kebahagiaan yang tiada tara. Mungkin ketika Anda bersafar, ketika Anda melewati sebuah toko yang Anda lihat, istri Anda bercerita tentang mungkin kalung yang ia harapkan Anda bisa membeli. Saya tidak katakan Anda membeli harus yang mahal,
atau dari pakaian yang mewah, tidak. Akan tapi beli dengan semampu Anda. Jika seandainya Anda katakan, ia bisa membeli di rumah, dia bisa pergi ke pasar sendirian kemudian membelinya dengan ibunya. Akan tapi permasalahannya tidak sama apa yang ia beli dengan tangannya dengan apa yang Anda beri dengan tangan Anda. Dan hadiah dan yang berikutnya, jangan coba-coba bermain api. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak masuk kabar dan berita kepada saya, banyaknya para suami bermain api ketika dia telah membangun rumah tangga. Yaitu dengan mudahnya sarana fasilitas transportasi dan telekomunikasi pada zaman sekarang, terutama melalui handphone. Sesungguhnya banyak suami bermain cinta, bermain api neraka dengan salah seorang akhwat yang hendak menggodanya mungkin. Mungkin dia seorang janda atau dia seorang akhwat, akan tapi bermula dengan menyapa, kemudian ujung-ujungnya adalah bergurau dan bergurau atau bersenda gurau. Dan ini sangat berbahaya. Anda kalau seandainya ingin kawin, rasakan badan. Apakah Anda mampu? Apakah Anda bisa berlaku adil dan semacamnya? Maka kawini ia. Akan tapi bergurau atas nama Allah Azza wa Jalla, bergurau, bersenda gurau dengan seorang wanita yang tidak dihalalkan, maka ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Tidak ada yang sangat menyakitkan bagi seorang wanita dari pandainya seorang suami berhubungan yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan apapun bentuknya. Dengan sapaan-sapaan yang tidak benar melalui SMS dan semacamnya. Dan hati-hati. Memang sebagian orang-orang pakar psikologi mengatakan bahwa puber itu ada dua. Puber pertama itu umur 15, 16, 17. Seakan-akan dunia adalah katanya cinta. Maka timbullah jerawat-jerawat katanya begitu. Allah. Akan tapi kata mereka juga bahwa puber yang dapat mengalahkan angin puting beliung, yang dapat mengalahkan tsunami di Aceh dan semacamnya adalah puber kedua ini. Ketika seorang laki-laki sudah merasa mapan dalam usahanya, ketika ia merasa dia telah menguasai wanita dan telah mengerti tentang seluk-beluknya, dia ingin bergurau sebagaimana ingin berguraunya sang harimau dengan seekor kambing. Menurut harimau ia bergurau dengan kambing, akan tetapi menurut kambing baginya adalah sembelihan. Berhati-hatilah. Cobalah untuk tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Cobalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mengukuhkan seseorang untuk menjaga dirinya dalam permasalahan ini kecuali ketakwaan. Dan tanggung jawab yang ia pikul terhadap anak dan istrinya. Jangan ia mencoba untuk bermain di lautan dan ia tidak pandai berenang. Sesungguhnya sekiranya makar syaitan lemah, sesungguhnya makar wanita adalah kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang tipu daya wanita, "Inna kaidakunna 'azim." Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangatlah luar biasa. Nasihat yang berikutnya, berpandai-pandailah di dalam menasihati. Seorang suami atau istri, ketika ia melihat kesalahan suami atau istrinya atau pasangannya, dan dia tidak rela, dia tidak menginginkan adanya kesalahan tersebut pada pasangannya, maka berpandai-pandainya. Banyaknya muncul pertikaian adalah karena ketidakahliannya antara suami atau istri di dalam menyelesaikan pertikaian atau menyatukan dua sifat yang tidak sama berdua. Ada permasalahan misalnya sang suami bakhil dan sang istri begitu melakukan perbuatan mubazir. Dan ini sangat bertentangan. Istri mau berhura-hura, mau membuang apa yang diberikan oleh sang suami, sedang suami bakhil, kedekut, pelit dan semacamnya. Dan ini solusinya apa? Harus pandai-pandai bergaul. Dan engkau wahai istri, gunakan sihirmu. Gunakan
nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah khususkan kepadamu. Ketika Anda mendapatkan sifat sang suami yang Anda tidak inginkan, jika seandainya Anda temukan kekurangan pada suami karena Anda telah dijodohkan oleh salah seorang ikhwan atau semacamnya, kemudian Anda mengatakan kiranya suami saya bakhil sekali. Dia ingin makanan yang enak, akan tapi dia tidak mau keluar uang. Misalnya banyak tertawa banyak di sini. Maka di tangan Anda solusi. Di tangan Anda solusi. Yaitu wahai para istri. Kalau seandainya Anda mendapatkan sifat suami yang Anda tidak suka, maka cari waktu dan tempat yang tepat dan gunakan keahlian. Misalnya setelah ia kenyang, kemudian dia istirahat, maka urutlah dia, pijitlah. Kemudian bisikkan ke telinganya bahwa tanyakan kepadanya, Mas, masakannya sudah enak belum? Oh, sangat enak. Nah, kalau mau lebih enak lagi, tambah lagi uang. Cemburu, ghirah, keraguan terhadap pasangan ini akan bisa menghancurkan rumah tangga, terutama di kalangan para akhwat dan para istri. Terutama pula ketika sang suami telah muncul bintangnya, syukur, atau dikenal di kalangan-kalangan yang lain. Maka ini musibah. Anda sebagai seorang istri ketika sang suami telah mapan di dalam hidupnya, di awal-awal kali pernikahan dia susah, sekarang dia telah tahu tempat kokoh dia berdiri, dia sekarang telah mempunyai tempat usaha yang mapan, dia sekarang telah mempunyai kedudukan yang baik, seharusnya Anda berbahagia. Kenapa harus gusar? Kenapa Anda takutkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu Anda takutkan? Ghirah membunuh Anda. Cemburu yang berlebihan tidak baik. Cemburu yang berlebihan tidak baik. Misalnya apa? Sekiranya ada salah seorang akhwat ingin belanja di rumah, di toko suami Anda, apa pula yang membuat Anda marah di rumah? Toh ketika itu dia berbelanja akan menambah asap dapur rumah Anda. Jadi beradaptasilah dengan keadaan. Cobalah. Jika seandainya Anda mengerti tentang berharganya suami, maka lipat gandakan usaha dan berbuatlah apa yang bisa dapat meridhai suami. Ghirah tidak akan menyelesaikan perkara. Seakan-akan Anda adalah hansip suami. Setiap dia bergerak Anda mengerlingkan. Lihat, sampai sang suami terpaksa membawa handphone ke dalam toilet. Takut dilihat sang istri. Dan ini juga berbahaya ya ikhwan. Ini berbahaya dan ini tidak dibenarkan. Akan tapi berikan rasa kepercayaan antara suami dan istri. Berikan kepercayaan kepada suami bahwa dia bisa menjadi suami yang baik. Sebagaimana berikan kepercayaan kepada istri bahwa dia adalah istri yang saleh. Jika seandainya ini yang Anda tanamkan terkhusus para istri, maka Anda akan dapatkan kebahagiaannya. Dan tidak akan selalu dirundung musibah. Terutama di permasalahan ta'addud, poligami. Subhanallah, waktu-waktu kita di sekolah dasar, kita telah disebutkan bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Kalau seandainya suami Anda berbicara tentang masalah ta'addud setiap sore harinya berkicau terus, pastikan dia adalah tong kosong. Tapi kalau seandainya dia diam, akan tepi diamnya menghanyutkan, ini yang perlu diwaspadai. Kebersihan untuk suami dan istri, terutama untuk istri. Subhanallah al-azim. Istri yang merasa bahwa laki-laki yang selalu bersamanya tersebut adalah orang yang biasa, menganggap dia adalah biasa, kemudian dia tidak punya perhatian terhadap penampilan dan semacamnya. Ini adalah istri yang tidak pintar. Dia juga tidak istri yang salihah. Istri yang salihah mengerti baju apa yang ia pakai, make up apa yang hendak dia gunakan, dan dengan apa ia berbuat. Jangan jadikan rutinitas tersebut alasan bagi Anda tidak menggunakan sihir Anda untuk memikat suami. Lihat ayam bagaimana dia bercinta. Lihat binatang-binatang, kupu-kupu dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala
buat ciptakan mereka itu untuk ditiru bagaimana sang istri bisa mengangkat suaminya. Dan pastikan bahwa fitnah ada di mana-mana. Sang suami ketika ia keluar rumah, maka ia melihat semua fitnah. Di mana-mana ada fitnah. Jika seandainya tampang Anda sangat tidak